Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan siang yang baik ini kita dimudahkan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yang merupakan buah karya ilmiah oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas hafizahullah ta'ala wa yarhamuhullah ta'ala. Dan tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak Rasulullah, tuntunan beliau, dan mengamalkannya sampai hari akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita kali ini adalah kaidah yang kedua dari 5 kaidah yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala di awal pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'i al-Kitabi wa Sunnah. Kaidah yang kedua ini merupakan lanjutan dari kaidah yang pertama. Tatkala di kaidah yang pertama beliau menjelaskan wajibnya setiap muslim untuk membaiat pemimpin yang sah, yang sudah sepakati kepemimpinannya dan disepakati oleh masyarakat kaum muslimin. Namun di kaidah yang kedua ini akan dijelaskan kepada kita poin yang sangat penting bagi kita untuk menjaga ketaatan kita kepada pemimpin. Meskipun ya, pemimpin yang harus kita taati nantinya merupakan pemimpin hasil dari pengkudetaan. Ya. Sebagai pendekatan di dalam masalah ini, ketika kita mendapati seorang yang memberontak kepada pemimpin yang sah yang berjalan saat ini, kemudian pemberontakannya ini berhasil menggulingkan kepemerintahan yang sah, menggulingkan pemimpin yang sah, sehingga diganti oleh ketua pemberontakan tersebut, maka dalam hal ini, dalam kaidah ini nanti akan disampaikan kepada kita berbagai macam landasan dan dasar wajibnya mentaati pemimpin ya tersebut yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Ini poin bahasan yang akan kita sampaikan di halaman 19 terkait kaidah yang kedua. Kemudian satu hal yang perlu kita sampaikan pula, bahwa di dalam pemberontakan, pengkudetaan ini tidaklah ada satu pun landasan yang membolehkan usaha tersebut. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, bahwa yang namanya pemberontakan, pengkudetaan kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, ini merupakan perkara yang dilarang oleh agama kita. Dan ini merupakan pemikiran Khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman radikal. Akan tapi kalau seandainya terjadi pemberontakan, pengkudetaan, dan berhasil menggulingkan seorang pemimpin yang sah, maka kita, kaum muslimin, yang menjadi rakyat biasa, yang mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada tokoh yang berhasil memberontak pemimpin sebelumnya. Dan di sini harus kita bedakan, ya, antara perbuatan memberontak dan mengkudeta itu yang dilarang, dengan tatkala tokoh pemberontakan itu berhasil menguasai pemerintah, dengan kita mentaati dan mendengar kepadanya. Dan ini dua permasalahan yang jauh berbeda,
yang tidak bisa ya kita pandang sebelah mata, yang tidak bisa kita campur adukkan antara satu dengan yang lainnya. Karena khawatir di sana terdapat syubhat, terdapat tuduhan bahwa ketika perbuatan pemberontakan itu tidak disukai, tidak diinginkan, atau bahkan dihukumi haram, mengapa kok langsung mentaati dan mendengar kepada pemimpin pemberontakan ketika sudah menguasai kepemerintahan? Sebagaimana syubhat mereka, ya, ini merupakan perkara yang bertentangan, bertolak belakang, ya. Maunya mentaati aja, sedangkan usaha pemberontakan tidak mau bergabung. Ini ya perlu kita dudukan permasalahannya, jangan sampai kita termakan syubhat oleh gerakan bawah tanah maupun pemahaman radikalisme. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam Allah yarhamuh, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Apa itu? Man ghalaba fatawalla al-hukma wastatabbalah fahuwa imamun tajibu bai'atuhu wa ta'atuhu wa tahrumu munaza'atuhu wa ma'siyatuhu. Man ghalab, barang siapa yang mengalahkan, artinya mengkudeta, yaitu berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya, fatawalla al-hukma, lantas dia memegang kekuasaan, memegang kepemimpinan, wastatabbalah, dan kekuasaan itu ya menjadi stabil di tangannya. Tidak ada pengkhianat atau mungkin pemberontakan yang kedua, atau tidak ada usaha untuk meredupkan pemberontakan itu. Setelah pemberontakan ya selesai, maka dia berhasil mengambil tali kendali kekuasaan dan menjadi stabil ya apa yang sudah direbut dari pemimpin sebelumnya. Fahuwa imamun, maka orang yang seperti ini yang berhasil mengkudeta, dia adalah seorang pemimpin, seorang imam, tajibu bai'atuhu wa ta'atuh, yang wajib hukumnya untuk dibaiat dan ditaati. Nah, ini jelas ya, seperti yang kita sampaikan di mukaddimah tadi, bahwa siapapun ya tokoh atau pemimpin atau ketua yang berhasil mengkudeta seorang pemimpin kaum muslimin yang sah sampai merebut kekuasaannya, kepemerintahannya, kewenangannya, dan bisa mengatur semua itu sehingga pemerintah itu stabil, maka wajib hukumnya bagi kita kaum muslimin untuk membaiat dia, untuk mentaati dia, walaupun jalan yang ia tempuh adalah salah. Wa tahrumu munaza'atuhu wa ma'siyatuh, dan haram hukumnya untuk membangkang dan bermaksiat kepadanya, membelot ya kepadanya, tidak boleh. Kenapa? Ya, agama kita memerintahkan kita untuk membaiat, untuk mendengar, dan haram hukumnya berbuat maksiat, membangkang dan menyeleweng darinya. Ini semata-mata untuk menjaga darah kaum muslimin, untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Kalau seandainya dalam pengkudetaan ini yang berhasil dilancarkan oleh seseorang, kemudian diambil kekuasaannya tersebut, sedangkan rakyat kaum muslimin itu muncul raddul fi'li, muncul tindakan penolakan dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Akan terjadi gejolak pembunuhan kaum muslimin di mana-mana. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya, berdasarkan dalil hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka memerintahkan untuk mendengar, untuk taat, bahkan membaiat pemimpin yang berhasil mengkudeta tadi. Kemudian dibawakan oleh beliau beberapa landasan ya terkait dengan kaidah yang kedua tadi, ya, wajib hukumnya untuk mendengar, taat, dan juga membaiat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya.
Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fil aqidati allati rawaha anhu Abdus ibn Malik al-Attar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam aqidah, ya, dalam fil aqidah, dalam perkara akidah, yang dimaksudkan nanti di sini adalah sebuah buku yang kita kenal dengan Ushul Sunnah, yang mana semua isinya ini merupakan ucapan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abdus ibn Malik al-Attar. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fil aqidati allati rawaha anhu Abdus ibn Malik al-Attar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau ya mengatakan dalam kitab akidahnya yaitu Ushul Sunnah yang telah diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Attar. Kata beliau apa? وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. Artinya, barang siapa yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya dengan pedang, artinya dengan peperangan, hatta sara khalifah, sehingga ia berhasil menjadi seorang pemimpin, berhasil menjadi khalifah, ya, yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Wasumya amiral mu'minin, dan dinamakan sebagai pemimpin kaum mukminin. Kata beliau, fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yabita wala yarahu imaman. Tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir di dalam melewati waktu malamnya sedangkan dia tidak melihat adanya imam yang harus ia baiat dan ia taati. Barran kana aw fajiran, terlepas apakah imam pemimpin itu orang yang baik ataukah orang yang rusak, orang yang fajir. Nah, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita siapapun ya yang berhasil mengkudeta kepemimpinan khalifah sebelumnya, amirul mukminin sebelumnya, dan dia berkuasa sekarang, berwenang mutlak sekarang, tidak ada yang mengganggunya, maka kewajiban atas kaum muslimin adalah tetap untuk mendengar dan mentaatinya. Ya, tidak boleh baginya, bagi kaum muslimin untuk melihat ya atau memahami dan memandang tatkala itu tidak ada pemimpin. Fala yahillu li ahad yu'minu billahi wal yaumil akhir an yabita wa la yarahu imaman. Tidak halal hukumnya bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya di dalam melalui malamnya, itu malam harinya, ia meyakini tidak ada seorang pemimpin. Tidak halal. Padahal sudah ada pemimpin yang mendeklarasikan dirinya walaupun dengan cara kudeta. Ucapan Imam Ahmad ini menjelaskan kepada kita sekali lagi wajibnya untuk mendengar, untuk taat, bahkan membaiat kepada pemimpin walaupun cara yang ia lakukan adalah dengan mengkudeta pemimpin sebelumnya. Wahtajal Imam Ahmad bima thabata 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Ahmad dalam hal ini beliau berhujjah dengan sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mengatakan wa usalli wara'a man ghalab. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa usalli wara'a man ghalab, dan aku tetap akan salat di belakang orang yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Ini menunjukkan ketaatan. Ya, karena di antara bentuk ketaatan seorang rakyat ya kaum muslimin kepada pemimpinnya adalah dia mau menjadi makmum di belakangnya ketika sholat.
Waqad akhraja Ibnu Sa'ad fi at-Tabaqat bi sanadin jayyid an Zaid bin Aslam. Dan sungguh Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan sebuah riwayat dalam kitabnya Tabaqat dengan sanad yang jayyid dari Zaid bin Aslam, anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana fi zaman al-fitnah, ya, bahwasanya beliau dulu itu berada di zaman fitnah, yakni zaman fitnah yang terjadi antara Abdul Malik, ya, bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair. Nanti akan dibawakan, ya, atharnya. La ya'ti amirun illa shalla khalfah, ya, tidaklah datang seorang pemimpin kecuali Ibnu Umar ini dia salat di belakangnya, yang menunjukkan apa? Ketaatan dia walaupun dipimpin oleh seorang khalifah yang berhasil mengkudeta khalifah sebelumnya. Wa adda ilaihi zakata malih, dan ia menunaikan kepada pemimpin tersebut apa? Zakat harta yang harus ia keluarkan. Dan ini riwayat Ibnu Sa'ad, ya, dengan sanad yang jayyid dari Zaid bin Aslam yang menunjukkan bahwasanya kehidupan Abdullah bin Umar ketika itu mendapati zaman fitnah, pemberontakan, ya, pengkudetaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tidak dinukilkan dalam sejarah hidupnya Ibnu Umar pada kasus-kasus seperti ini, melainkan dia tetap mendengar, tetap taat, bahkan salat di belakang pemimpin yang berhasil mengkudeta khalifah sebelumnya. Wa fi Sahih al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, dalam kitab Ahkam, babun kaifa yubayi'ul imaman nas, pada bab bagaimana manusia itu membaiat seorang imam. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, qala, dia mengatakan, syahidtu Ibnu Umar haitsu ijtama'an nasu ala Abdul Malik. Aku melihat, aku menyaksikan, kata Abdullah bin Dinar, menyaksikan Ibnu Umar ini, ya, yang mana kaum muslimin pada waktu itu sepakat di atas satu ucapan di dalam membaiat Abdul Malik. Dia mengatakan, yakni Abdullah bin Dinar ini mengatakan, kataba, yaitu Ibnu Umar, dia menulis sebuah surat yang dikirimkan kepada Abdul Malik. Inni uqirru bis-sam'i wat-ta'ah li Abdul Malik. Sesungguhnya aku, ya, mengikrarkan untuk mendengar, untuk taat kepada hamba Allah. Siapa? Abdul Malik, Amirul Mukminin, ya, yang merupakan pemimpin kaum muslimin. Dan di waktu itu, ya, terjadi pergulatan antara Abdul Malik ini dengan Abdullah ibn Zubair. Nah, tatkala Abdul Malik ini yang memenangkan gejolak tersebut dan dia menjadi seorang khalifah dengan kemenangannya itu, maka Ibnu Umar dia menuliskan surat ini yang mengkhabarkan bahwasannya dia mendengar dan taat kepada Abdul Malik yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Ala sunnatillah wa sunnati rasulih mastata'tu. Ya, aku mendengar, aku taat berdasarkan sunnah Allah, sunnah Rasulnya, ya, mastata'tu, selagi aku bisa. Wa inna bani qad aqarru bimithli dzalik, dan sesungguhnya anak-anakku pun juga mengikrarkan hal yang serupa. Dan ini menunjukkan apa? Bagaimana Ibnu Umar, seorang sahabat yang terkenal dengan iltizamnya kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di zaman fitnah, ya, pergolakan antara dua kubu, itu pun dia tetap menjaga ketaatannya, menjaga kepatuhannya kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Kemudian ditambahkan di sini penjelasan
Yang dimaksud dengan Abdul Malik di sini adalah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Ya, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Kemudian wal muradu bil ijtima', dan maksud dari kata bersatunya manusia pada zamannya itu adalah ijtima'ul kalimah, yaitu bersatunya mereka di atas satu ucapan. Tentang apa? Tentang kepemimpinan Abdul Malik. Yang mana sebelum mereka itu bersatu pada satu ucapan ini, pada satu kata, kanat qabla dzalik mufarraqah, kondisi kaum muslimin ya itu terpecah belah. Sebagian mengikuti Abdul Malik dan memperjuangkannya, sebagian mengikuti Ibnu Zubair dan memperjuangkannya. Wa kana fil ardi qabla dzalika itsnan, dan sebelumnya ya, sebelum Abdul Malik naik tahta menjadi khalifah, kondisi manusia itu terbagi dua golongan. Kullun minhum yud'a lahu bil khilafah. Golongan yang pertama ya, yang dipimpin oleh Abdul Malik. Golongan yang kedua dipimpin oleh Ibnu Zubair. Yang mana masing-masing dari tokoh ini, Abdul Malik dan Ibnu Zubair, itu saling mendakwakan kekhilafahan masing-masing. Ya, mendakwakan kekhilafahan masing-masing. Wahuma, dan mereka itu adalah Abdul Malik bin Marwan, yaitu bin Marwan bin Hakam, dan juga Abdullah ibni Zubair. Wa kana Ibnu Umar fi tilkal muddah imtana an yubayi'a li ibn Zubair atau li Abdul Malik. Dulu sebelum Ibnu Umar dia mengikrarkan baiatnya untuk mendengar dan taat kepada Abdul Malik, di awal-awal pergolakan antara dua kubu tadi, Ibnu Umar tidak mau untuk membaiat salah satu di antara keduanya. Falamma ghalaba Abdul Malik, maka tatkala Abdul Malik ini berhasil mengalahkan siapa? Ibnu Zubair dalam fitnah ini, sehingga Abdul Malik ini memegang penuh kekuasaan menjadi seorang khalifah, barulah di situ apa? Ibnu Umar memberikan ikrar baiat, mendengar dan taat kepadanya. Wastaqama lahul amru baya'ahu, dan tatkala Abdul Malik itu berhasil mengkudeta, memenangkan pergolakan dengan Ibnu Zubair dan mendapatkan tampuk kekuasaan, ya, maka disitulah siapa? Ibnu Umar berbaiat kepadanya. Wa hadha alladhi fa'alahu Ibnu Umar min mubaya'atil mutaghallib huwa alladhi 'alaihi al-a'immah. Pandangan Ibnu Umar yang dalam hal ini adalah sikap beliau di dalam membaiat Abdul Malik yang memenangkan pergolakan antara dia dengan Ibnu Zubair, huwa alladhi 'alaihi al-a'immah. Maka inilah pendapat yang dipegang oleh para ulama Ahlussunnah. Bal in aqada 'alaihi al-ijma' min al-fuqaha, bahkan telah terjadi ijma' ya di antara mereka para ulama akan wajibnya mendengar, taat, patuh, berbaiat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Wa fil i'tisam lisyatibi, di dalam kitab I'tisam ya, karya Imam Syatibi, anna Yahya bin Yahya qila lahu, bahwasannya Yahya bin Yahya itu pernah ditanyakan kepadanya, al-bai'atu makruhah, ya, baiat itu hukumnya makruh. Qala, dia mengatakan, la, tidak. Baiat tidak makruh hukumnya. Fa in kanu a'immata jawr, sekalipun ya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, apakah harus dibaiat? Faqala qad bai'a Ibnu Umar li Abdul Malik ibni Marwan wa bisayfi akhadha al-mulka. Ibnu Umar itu telah berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Walaupun ya Abdul Malik ini
berhasil mengambil kekuasaan dari Ibnu Zubair dengan pedang. Akan tapi Ibnu Umar tetap dia apa? Memberikan baiatnya kepadanya. Akhbarani bidzalika Malikun anhu, telah mengkhabarkan kepadaku apa? Al-Imam Malik terkait dengan perkara tersebut. Annahu kataba ilaihi, bahwasannya Ibnu Umar ini menulis kepadanya, yaitu kepada Abdul Malik, wa uqirru laka bis-sam'i wat ta'ah ala kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku mengikrarkan untuk mendengar dan taat kepadamu di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini ya yang disampaikan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang merupakan sebuah riwayat dari Ibnu Umar yang mengikrarkan ya baiat ketaatan dan ketundukan dia kepada Abdul Malik bin Marwan ya tatkala dia berhasil mengalahkan Ibnu Zubair dan mengambil kekuasaan kaum muslimin. Qala Yahya bin Yahya mengatakan wal bai'atu khairun minal furqah, dan berbaiat ini yang mana di situ terdapat persatuan dan kesatuan umat Islam itu jauh lebih baik daripada perpecahan di antara mereka. Warawal Baihaqi fi Manaqib Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi pun juga meriwayatkan satu riwayat di kitab Manaqib Syafi'i. An Harmalah qal, dari Harmalah yang mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Al-Imam Syafi'i mengatakan kullu man ghalaba 'ala al-khilafati bis-sayf hatta yusamma khalifah wa yujmi'u an-nasu 'alaihi fa huwa khalifah. Kata Imam Syafi'i, ya, siapapun orangnya yang berhasil mengkudeta ke pemerintahan dengan pedang hatta yusamma khalifah, yang kemudian nantinya dia itu sah disebut sebagai khalifah, wa yujma'un nasu alaihi, dan manusia itu mereka berkumpul satu kata untuk membaiatnya, fahuwa khalifah, maka ini pun sah untuk disebut sebagai khalifah. Ya, seperti kalau kita amati dalam beberapa waktu terakhir ini kita mendapati dan mendengar bagaimana kasus salah satu negeri ya di Jazirah Arabiyah itu berhasil dikudeta ya oleh pasukan tertentu. Nah, ketika pemimpin pasukan tertentu ini sudah memegang dan menguasai tampuk kepemerintahan, sudah berada di genggaman tangannya, maka kewajiban Ahlus Sunnah, dan itu yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah di negara tersebut, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudetanya. Sehingga tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perenggutan kehormatan dari kaum muslimah, tidak ada. Kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bis-sayfi hatta yusamma khalifah. Setiap orang yang berhasil mengkudeta terhadap satu pemerintahan dengan pedang, maka atau hatta sampai dia itu disebut ya dan dilegalkan untuk dijuluki sebagai pemimpin, sebagai khalifah, dan manusia pun juga sepakat satu kata untuk menjadikannya sebagai khalifah, maka kata Imam Syafi'i fahuwa khalifah, maka orang ini pun ya sudah sah untuk disebut khalifah. Waqad hakal ijma'a 'ala dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar, dan telah meriwayatkan ijma' ulama dalam hal ini siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala pun juga sempat menyampaikan ya ijma' ulama akan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Fil Fathi, yaitu di dalam kitab Fathul Bari, Qali mengatakan waqad ajma'al fuqaha'u 'ala wujubi ta'ati sultani al-mutaghallib. Para ulama ahli fiqih, jadi ulama secara umum
itu telah berijma wajibnya mentaati kepada penguasa yang berhasil mengkudeta. Wal jihadi ma'ah, wajibnya untuk berjihad bersamanya. Tatkala dia memerintahkan keluar untuk berjihad, maka ini harus diikuti. Wa anna ta'atahu khairan minal khuruji alaihi, dan bahwasannya ketaatan kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta ini jauh lebih baik daripada seorang harus memberontak keluar dari kepemimpinannya. Lima fi dzalika min haqqinid dima wa taskinid damha au dahma. Mengapa demikian? Karena ini ya bisa menjaga darah-darah kaum muslimin dan juga bisa meredakan huru-hara yang dimungkinkan terjadi di waktu-waktu pengkudetaan tersebut. Jelas bagaimana ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dalam hal ini. Yang mana beliau sampaikan wajibnya untuk mendengar dan taat walaupun kepada seorang pemimpin ya yang telah berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Waqad haqal ijma'a aidan Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan juga sudah atau sungguh diriwayatkan adanya ijma' para ulama oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, dia mengatakan al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala balad aw buldan lahu hukmul imam fi jami'il asya'. Bahwasannya kata beliau para pemimpin-pemimpin, yakni pemimpin agama, yakni ulama, al-a'immah, mereka para ulama, ya, telah bersepakat satu kata min kulli madhab, dari setiap madhabnya, ya, semua ulama dengan lintas madhab mereka sepakat apa? Ala an man taghallaba ala balad aw buldan lahu hukmul imam. Barang siapa yang berhasil ya mengkudeta satu negeri, ya, mengkudeta satu pemimpin di negeri tersebut, maka dia memiliki hukum seorang pemimpin yang sah. Lahu hukmul imam fi jamil asya. Maka dengan berhasilnya kudeta ini dia bisa ya mendapatkan kemutlakan kewenangan dan juga standar yang sama dengan pemimpin sebelumnya di dalam hal memimpin kaum muslimin. Waqala Asy-Syaikh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, Asy-Syaikh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh pun juga mengatakan, Allah yarhamuh, wa ahlul ilmi, dan ahli ilmu itu muttafiquna ala ta'ati man taghallaba alaihim fil ma'ruf. Ahli ilmi mereka itu bersepakat ya untuk mentaati orang yang berhasil mengkudeta fil ma'ruf, tentu ketaatan itu dalam kebaikan. Yarawna nufudha ahkami wa sihhata imamatih la yakhtalifu fi dzalika itsnan. Mereka melihat ya wajibnya untuk berjalan sesuai dengan hukum dan kebijakannya, juga akan kesahihannya pemimpinan yang ia miliki walaupun hanya dengan cara kudeta. La yakhtalifu fi dzalika itsnan, ya, tidak ada perselisihan di antara dua orang dalam perkara ini. Wa yarawna al-man'a min al-khuruj 'alaihim bisayf. Bahkan mereka pun ya para ulama ini melarang umat untuk memberontak kembali ya kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya dengan pedang, yaitu memberontak dengan pedang itu tidak boleh. Wa tafriqu al-ummah, dan memecah belah umat, wa in kana al-a'immah fasiqah, sekalipun dia pemimpinnya adalah pemimpin yang fasik. Malam yarau kufran bawahan, selama orang tersebut, muslim tersebut, tidak melihat adanya kekufuran yang jelas. Wa nususuhum fi dzalik mawjudah min anil a'immatil arba'ah,
nas-nas yang kita nukilkan di atas itu pun akan terdapat pula di kitab para imam 4 wa ghairihim, dan juga selain mereka, wa amsalihim, dan yang serupa dengan mereka, wa nudharaihim, dan orang-orang selevel dengan mereka. Nah, kaidah yang kedua sebagaimana kita sampaikan di muka, ini menunjukkan kepada kita tetap wajib mendengar, taat, patuh kepada pemimpin kita, walaupun pemimpin itu sebelumnya merupakan hasil dari pengkudetaan dari penguasa-penguasa sebelumnya. Oleh karena itu, kalau seandainya, dan semoga Allah menjaga negara kita, terjadi pemberontakan, terjadi pengkudetaan, dan bukan berarti di sini kita setuju dengan memberontak dan mengkudeta, tidak, kita tidak setuju sama sekali. Bahkan kita memandang itu adalah perkara yang haram. Namun kalau seandainya itu terjadi di negara kita, maka siapapun dari tokoh sentral, pemimpin pemberontakan dan pengkudetaan itu wajib untuk kita patuhi dan taati dalam rangka menjaga darah-darah kaum muslimin, menjaga kehormatan mereka, serta untuk meredam berbagai macam gejolak dan huru-hara di negeri tersebut. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.